Satu purnama telah berlalu dari peristiwa Sadeng dan Keta. Keadaan bumi Majapahit telah membaik. Daerah-daerah yang dulunya kurang percaya dengan kepemimpinan Prabu Ratu Tribhuwana kini telah menyadari sepenuhnya bahwa pantaslah ratu tersebut memimpin Wilwatikta untuk menjadi lebih besar ke depannya. Kerjasama dengan negeri tetangga terjalin dengan baik. Bahkan hubungan dengan negeri seberang sangatlah kentara terlihat. Beberapa kali perwakilan dari negeri seberang menawarkan kerjasama di segala bidang, sehingga pertumbuhan Majapahit sangatlah pesat. Pembangunan terlihat merata di seluruh bumi Majapahit. Rakyat dapat dengan tenang menjalankan segala aktivitasnya tanpa takut akan adanya peperangan. Memang masih ada riak-riak yang terjadi, namun dengan cepat segala masalah diselesaikan oleh Punggawa Majapahit. Sementara di Istana Kepatihan nampak Mahapati Arya Tadah terduduk lemah di pembaringan. Sesat lamanya ruangan itu sepi, hanya dengusan nafas Mahapati yang terdengar sesekali sesak disertai batuk kecil. Lelaki tua dengan rambut yang telah memutih itu menatap Gajah Mada dengan mata yang sayu. Ada rasa kekaguman pada lelaki gagah di depannya itu. Beberapa kali dia mengusap dadanya yang terasa sesak. Namun wajahnya terlihat tidak sedikit pun menyatakan rasa sakit yang sebenarnya telah lama mengerogoti tubuhnya. Gajah Mada, bagaimana keadaan di Daha, kata Arya Tadah membuyarkan keheningan. Dalam keadaan terkendali Gusti, berkat petunjuk Gusti, hamba dapat melaksanakan tugas hamba, sahut Gajah Mada dengan suara yang pelan. Gajah Mada sangat mengkhawatirkan keadaan Mahapati yang semakin hari semakin memburuk. Aku tidak melakukan apapun. Semua ini karena memang kerja kerasmu, Gajah Mada. Layaklah kau mendapat sebuah penghormatan dariku, kata Arya Tadah tersenyum. Itu terlalu berlebihan, Gusti. Apa yang hamba lakukan merupakan kewajiban sebagai kaula Majapahit, sahut Gajah Mada membalas senyuman Arya Tadah. Seandainya seluruh kaula Majapahit sepertimu, maka akan jayalah Majapahit. Tentunya mendiang Gusti Prabu Jayawardana akan bangga melihat perkembangan Majapahit yang sangat pesat, kata Arya Tadah dengan mata menerawang seakan melihat sesuatu di balik langit dari celah jendela biliknya. Lanjutnya, mendiang Gusti Prabu Jayawardana membangun negeri ini bertujuan agar seluruh rakyat di Jawa Dwipa ini sentosa, menginginkan rakyatnya sendiri yang mengolah hasil tanah tanpa harus patuh dan tunduk dengan bangsa asing, tidak selalu bergantungan dengan mereka. Antara kaula saling membahu, memberikan peranan dalam membangun Majapahit, tapi ternyata tidak semudah apa yang diinginkan Gusti Prabu. Banyak sekali terjadi benturan, bahkan dalam istana sendiri saling terjadi gesekan yang kerap membuat beliau kecewa. Namun beliau percaya suatu saat apa yang dicita-citakannya akan menjadi kenyataan. Dan aku rasa Tuan Kamandanu lebih mengetahui apa yang terjadi saat itu. Tuan Kamandanu merupakan orang yang bersama yang lainnya saling membahu mendirikan dan membangun Majapahit. Sangatlah besar jasa orang itu. Namun dia lebih memilih menepi, karena belakangan hal yang terjadi tidak sesuai. Apalagi ketika Gusti Prabu telah wafat sejenak, Mahapati itu terdiam, mengatur pernafasannya. Kemudian kembali dia mentap wajah Gajah Mada yang terlihat sosok yang berwibawa di depannya. Apakah sudah ada kabar tentang keadaan Tuan Kamandanu, tanyanya. Belum, Gusti. Sebenarnya hamba menunggu kabar dari Ki Resi. Hamba pernah berniat untuk langsung ke sana, tapi tugas hamba di Daha tidak mengizinkan hamba untuk dapat ke sana. Beberapa hari yang lalu hamba telah mengutus beberapa prajurit untuk melihat keadaannya. Tapi sepertinya prajurit tersebut belum kembali, jawab Gajah Mada. Mahapati Arya Tadah mengangguk pelan. Semoga Hyang Widi memberikan kesembuhan padanya. Baiklah Gajah Mada. Untuk sementara kita tidak perlu mengkhawatirkan keadaan Tuan Kamandanu. Jika memang terjadi apa-apa pasti Resi Rengga akan memberi kabar pada kita, kata Arya Tadah kembali tersenyum. Lanjut, aku mengundangmu ke sini karena memang ada suatu hal yang ingin aku bicarakan. Sebelumnya, apakah kau sudah mendengar kabar bahwa Gusti Prabu Ratu saat ini telah mengandung? Hamba, Gusti. Tentu Gusti, kabar bahagia itu telah sampai di Daha. Dan demikian pula dengan Gusti Dyahwiyat saat ini telah berbadan dua, sahut Gajah Mada tersenyum.
ada kebahagiaan dari wajahnya yang terlihat keras namun berwibawa. Sungguh berita yang sangat membahagiakan timpal Arya Tadah. Dahulu keduanya adalah anak-anak yang sering berada dalam gendonganku, dan sekarang tidak lama lagi keduanya akan menjadi seorang ibu. Sungguh cepat waktu berlalu. Gajah Mada, lanjut Arya Tadah kembali memandang wajah Gajah Mada. Tidak adakah sedikit niat dalam hatimu untuk mendapatkan keturunan? Hamba Gusti, hamba belum memikirkan hal yang demikian, sahut Gajah Mada sambil menunduk. Kau memang keras kepala Gajah Mada, pendirianmu sungguh sangatlah sulit dirubah. Tapi hal itulah yang membuat Majapahit seperti sekarang, kata Arya Tadah sedikit mengerutkan dahinya yang telah mengeriput. Gajah Mada hanya menunduk. Ingin rasanya dia segera Arya Tadah tidak membicarakan hal itu. Entah berapa kali sudah Arya Tadah memintanya untuk berkeluarga, namun selalu jawaban yang sama diberikannya. Sepertinya Arya Tadah mengerti kalau Gajah Mada akan sangat risih jika membicarakan sesuatu yang sangat tidak disenanginya itu. Waktu terus berjalan, awan kehitaman sesekali menutupi bintang yang ingin menyapa dunia malam. Tanda akan hujan memang nampak semenjak matahari turun. Namun sampai saat ini hujan itu belum juga datang. Suasana di bilik kediaman Mahapati Arya Tadah kembali hening. Keduanya seakan berbicara dengan diri sendiri. Batu kecil Arya Tadah sering terdengar membuat hati Gajah Mada semakin tidak nyaman. Rasa khawatir itu terus mengguncang hatinya. Orang tua yang berada di depannya itu tidak ubahnya ayahnya sendiri. Dengan segala tuntunan dan petunjuknya lah yang membuat dirinya mempunyai rasa kepercayaan diri dan menumbuhkan tekadnya untuk terus membangun Majapahit yang lebih besar. Beberapa hari yang lalu, aku telah menemui Gusti Prabu Ratu, kembali terdengar suara Mahapati Arya Tadah, membuat susana hening itu kembali pecah. Gajah Mada mengerutkan keningnya. Dia mencoba menebak hubungan dirinya dengan pertemuan itu. Memang dia selalu datang untuk menjenguk keadaan Arya Tadah. Namun kali ini dia datang dengan permintaan dari Arya Tadah langsung, dan tentunya ada sesuatu hal yang memang ingin dibicarakan. Beberapa waktu yang lalu saat Paseban Agung, Prabu Ratu memang menyinggung keadaan Arya Tadah yang semakin memburuk. Bahkan beberapa hari lamanya Mahapati Majapahit itu tidak sadarkan diri. Ini mengenai pengganti kedudukanku di Majapahit, kata Arya Tadah seakan tidak ingin berlama-lama. Darah Gajah Mada berdesir. Ada sesuatu yang sedikit mengkhawatirkan perasaannya. Dulu memang Arya Tadah meminta dirinya untuk menggantikannya sebagai Mahapati. Namun sekarang Gajah Mada memang ingin menduduki tempat itu. Rasa hausnya akan membangun Majapahit memaksa dirinya untuk mendapatkan kedudukan yang penting. Dan kedudukan itu adalah Mahapati. Gajah Mada bukanlah orang yang haus akan kedudukan dan kehormatan. Rasa ingin membuat Majapahit lebih besar telah memaksa dirinya untuk mendapatkan jabatan itu. Namun belakangan ini Gajah Mada mendengar beberapa menteri di istana menginginkan pula jabatan itu. Bahkan orang yang terdekat dengan Raden Cakradara juga menginginkan jabatan itu. Gajah Mada tidak menyangka jika dia anak raja juga menginginkan jabatan Mahapati. Belum lagi Dyah Mano dan Dayah Lahok, mereka merupakan orang-orang penting di istana. Mempunyai pengaruh yang besar, tentunya mempunyai pendukung yang banyak pula. Beberapa hari yang lalu juga aku mengadakan pertemuan dengan rakyat menteri dan jajaran petinggi Majapahit. Keadaanku yang seperti ini memaksaku untuk mengambil keputusan. Ini demi Majapahit ke depannya. Kembali terdengar suara Arya Tadah mengusik lamunan Gajah Mada. Lanjutnya, pada saat pertemuanku dengan Gusti Prabu Ratu, aku mendapatkan mandat untuk memutuskan sendiri. Beliau percaya siapa yang aku tunjuk sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Majapahit. Dalam beberapa pekan ke depan, pada saat Paseban Agung, Gusti Prabu Ratu akan mengumumkan siapa yang akan menjadi penggantiku datar, dan begitu pelan apa yang dikatakan Arya Tadah. Gajah Mada tertegun. Sejenak lama lelaki itu terdiam tidak bergerak apalagi bersuara. Terasa mulutnya terkunci. Mada, kata Arya Tadah pelan, kau tentu sudah tahu kenapa pada saat ini kau berada di sini. Tidak ada jawaban dari mulut Gajah Mada.
Wajahnya semakin menunduk dalam menatap ubin yang dialasi permadani yang terasa hangat di kaki. Aku tahu apa yang berada dalam benakmu, kau tidak perlu khawatir dengan yang lainnya. Karena ini sudah menjadi keputusanku, dan tentu sudah diketahui pula oleh Gusti Prabu Ratu. Maaf Gusti, apakah ini tidak terlalu cepat? Tanya Gajah Mada dengan masih tetap menunduk. Sudah tidak ada waktu lagi Mada, inilah saat yang tepat. Walaupun kau masih muda, namun semua orang tahu jasa yang telah kau berikan pada Majapahit, dan pantas mendapatkan kesempatan ini. Sahut Aryatada. Malam semakin meninggi, gemerlap bintang semakin gemerlap, bulan memang belum nampak, masih butuh waktu agar sang Dewi Malam itu menampakkan dirinya dan menghisai dunia malam. Embun malam telah mulai membasahi pelataran di jalanan ibu kota. Nampak beberapa obor sudah padam. Beberapa titik sudut nampak gelap, tapi prajurit jaga masih bergerombol dan sesekali melewati jalanan ibu kota. Di sebuah bangunan yang megah, seorang prajurit nampak beringsut pamit. Bangunan yang berukiran indah itu nampak diterangi obor yang menyala benderang. Duduk dengan berdepan beberapa petinggi Majapahit, mereka tidak lain Dyah Anarjaya, Dyah Mano dan Dyah Lohak. Bagaimana Kakang? Seperti yang telah aku perkirakan Gajah Mada berada di ibu kota pasti mendapat mandat dari Gusti Mahapatih, kata Dyah Lohak menatap kedua lelaki yang berada di depannya. Dyah Anarjaya mengangguk pelan. Ada garis kekecewaan di hatinya. Pengharapannya dekat dengan Raden Cakradara ternyata tidak mampu mempengaruhi Gusti Prabu Ratu untuk memilihnya pada jabatan penting di Majapahit. Memang dirinya telah menjadi rakrian Menteri Hino yang baru diterimanya beberapa saat yang lalu. Sama halnya beberapa punggawa Majapahit mendapat jabatan baru. Dyah Mano kini telah menjabat sebagai rakrian Menteri Halu, dan Dyah Lohak menjadi rakrian Menteri Sirikan. Pada jajaran prajurit pun terjadi pergeseran. Temenggung yang dahulu diduduki oleh Jala Tingkir kini telah jatuh pada Empu Wayuh. Kemudian Empu Tamparoang kini menjabat sebagai Demung Majapahit dan Empu Blen menjadi Kanuruhan serta Rangga kini dijabati oleh Empu Roda. Dan juga ratusan prajurit lainnya ada yang menjadi lurah serta bekel. Semua itu telah sesuai dengan apa yang telah menjadi hak mereka. Atas kerja keras mereka membantu membangun Majapahit serta menjaga kedaulatan Majapahit. Pada saat pengangkatan kita beberapa waktu yang lalu, aku sudah menduga hanya Gajah Mada yang mendapatkan kenaikan pangkat keprajuritan, namun tidak dengan jabatan. Dia tetap menjadi patih di Daha. Padahal kita tahu apa yang dilakukannya di Sadeng dan Keta, sahut Dyah Mano. Aku masih menunggu keputusan Prabu Ratu, karena Gusti Prabu Ratulah yang akan menentukan akhirnya. Aku berharap Raden Cakradara sudi memberikan saran dengan menyebut di antara kita, kata Dyah Anarjaya dengan nada kecewa. Ketiga petinggi Majapahit itu sesaat hening dalam pemikiran mereka masing-masing. Sejatinya petinggi Majapahit itu juga mempunyai rasa cinta yang tinggi atas Majapahit, dan menjunjung tinggi Prabu Ratu. Namun sebagai manusia biasa mereka mengharapkan sesuatu yang lebih dan lebih. Mereka pun berlomba mendapat nama yang baik di mata junjungan mereka. Malam terus merangkak melewati masanya. Di tempat kediaman Gajah Enggon, Gajah Mada duduk bersandarkan tiang besar di ruang pendopo milik petinggi pasukan Bayangkara Majapahit itu. Di sana telah hadir pula Temenggung Empu Wayuh atau yang lebih dikenal Karang Gundala. Karang Gundala memang baru menjabat sebagai Temenggung di Majapahit. Dirinya ditunjuk menggantikan Jala Tingkir yang ternyata telah makar terhadap Majapahit. Karang Gundala merupakan orang terdekat dengan Gajah Enggon ataupun Gajah Mada. Dia merupakan bekas dari bagian pasukan Bayangkara yang dahulu bersama-sama membantu menyelamatkan Jayanegara dari kejaran Rakuti. Adi, kau tidak perlu khawatir dengan para rakrian menteri. Mereka semua masih dalam pengawasan Gusti Mahapatih. Mereka tidak akan berani menentang jika memang telah menjadi keputusan Gusti Mahapatih, kata Karang Gundala sambil menatap Gajah Mada. Gajah Mada mengangguk pelan. Aku memang tidak terlalu memikirkan hal yang seperti itu Kakang. Hanya saja kita tahu kalau mereka telah lama mengabdi di Majapahit. Mereka pun kerabat istana yang tentunya mempunyai pengaruh yang besar. Tapi Kakang,
Jika kita melihat jasa maka mereka tidak ada apa-apanya denganmu Kakang Sela Gajah Enggon. Janganlah kau melihat jasa Adi, karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai kawula. Mungkin kesempatan untukku lebih besar dan juga atas berkat Hayang Widi maka tugas-tugas tersebut dapat aku laksanakan, balas Gajah Mada. Sudahlah Adi, ini sudah menjadi bagian dari kesempatan untukmu. Rakyat pun akan sangat setuju, dan sangat layak kau menjadi Mahapatih di Majapahit ini, kata Karanggundala sambil membenarkan kain selepangannya. Lanjutnya sebaiknya kau mempersiapkan diri pada saat wisuda kau nanti. Dan waktunya pun sudah dekat, sebaiknya besok kau pun sudah berada di Daha untuk memberitahukan hal ini pada Gusti Dyahwiyat, agar kelak dapat mencari pengganti kedudukanmu di sana. Sejenak Gajah Mada tertegun, dengan seksama dia mendengarkan apa yang dituturkan Karanggundala. Lelaki yang tidak lagi muda itu memang seringkali memberi masukan padanya. Demikianlah. Ketika matahari sudah mulai menyembul di balik ufuk timur, seekor kuda yang gagah telah meninggalkan jalanan ibu kota. Debu nampak bertaburan di belakangnya. Jalanan yang memang telah lama tidak dibasahi hujan nampak kering. Namun persawahan di sekitaran desa-desa sepanjang jalan menuju ibu kota tidak pernah kekurangan air, karena perairan yang cukup untuk kebutuhan pertanian. Lelaki gagah yang berada di atas kuda itu adalah tidak lain Gajah Mada yang menggunakan pakaian orang kebanyakan. Hal ini memang sering dilakukannya jika dalam perjalanan. Dengan berpakaian orang kebanyakan akan mengurangi perhatian rakyat ketika dia melewati desa-desa yang dilewati. Dengan kaping yang lebar, lelaki yang masih cukup muda itu terus memacu kuda hitamnya. Perjalanan dari kota-kota raja ke Daha memang memakan waktu yang cukup lama. Namun kuda yang digunakan juga bukan kuda biasa. Kuda itu telah lama menemaninya sehingga tahu benar kecepatan yang dibutuhkan Gajah Mada. Ketika berada di persimpangan ke kota Daha, tiba-tiba Gajah Mada menarik kekang kudanya. Sontak saja kuda hitam itu meringkik keras dengan kaki terjulur ke atas dan mendarat dengan sempurna sambil mengibaskan ekornya. Sebaiknya aku akan ke Lemah Surat. Sudah 12 surya aku tidak pernah ke sana. Semoga Paman Gading masih dalam keadaan yang sehat, gumam Gajah Mada. Berikutnya Patih Daha itu menghentakkan kekangnya mengambil jalur sebelah kanan menuju arah Gunung Semeru. Di kaki Gunung Semerulah itulah letak Lemah Surat. Di sana terdapat pura yang dulunya pernah tinggal dua Brahmana. Brahmana itu yang tidak lain ayah dan ibu dari Gajah Mada. Menurut pamannya, Empu Gading, orang tuanya menjadi Brahmana dan menitipkannya pada pamannya. Banyak hal yang tidak diketahuinya tentang dirinya sendiri, dan jarang sekali orang yang mengetahui asal-usulnya. Mungkin hanya Mahapati Arya Tadah yang tahu asal-usul Gajah Mada. Menurut pamannya pula, ayahnya bernama Curadharma dan ibunya Nairatih. Ketika dia beranjak remaja, Gajah Mada berguru pada Empu Raga yang telah lama tiada. Gajah Mada ketika masih remaja tidak terlalu menuntut pada pamannya tentang asal-usulnya. Dia merasa cukup mengetahui keberadaan orang tuanya, selebihnya dianggapnya sudah menjadi wididari yang kuasa. Gajah Mada muda tumbuh dengan bimbingan pamannya dan Empu Raga. Di kaki Gunung Semeru, Gajah Mada mendapatkan pendidikan baik olah kanuragan maupun pendidikan tentang pemerintahan. Awalnya Gajah Mada merasakan keanehan dengan gurunya Empu Raga yang mengajarkannya ilmu kepemerintahan. Belakangan Gajah Mada mengetahui bahwa gurunya adalah dulunya kerabat dari Prabu Kertanegara. Kemudian Gajah Mada diarahkan untuk mengabdikan dirinya pada Majapahit, karena Majapahit mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Singasari. Setelah bertahun-tahun terlewati, Gajah Mada memang tidak dianjurkan untuk kembali. Kau tidak perlu kembali di sini Mada. Serahkan raga dan jiwamu untuk kepentingan Majapahit, kata pamannya ketika itu. Saat ini Gajah Mada merasa kepentingan tersendiri untuk kembali di tempat kelahirannya. Jabatan yang akan didapatinya memang sangatlah besar. Mahapatih merupakan orang kedua di sebuah negeri. Peranan Mahapatih sangat penting dalam pemerintahan sebuah negeri. Hal ini dirasakan perlu mendapatkan restu dari pamannya. Paling tidak mengunjungi perabuan kedua orang tuanya. Gajah Mada telah merasakan getirnya kehidupan.
Lelaki yang sangat berjasa pada Majapahit itu memulai semuanya dari bawah. Dia hanya menjadi prajurit bawahan, namun dengan segala tugasnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tidak pernah mengecilkan arti sebuah kewajiban, apapun itu, bahkan masa yang sangat kecil sekalipun. Kau tidak perlu malu dengan segala jenis pekerjaanmu. Apapun itu merupakan kewajiban yang harus kau lakukan dengan penuh tanggung jawab, kata gurunya yang selalu diingatnya. Lanjut gurunya, manusia selalu mengecilkan hal-hal yang sangat sepele. Namun sebenarnya hal yang demikianlah yang dapat menghancurkan masa depannya. Bayangkan saja jika nantinya kau mendapat masalah yang awalnya hanya sepele. Kau tentunya akan merasa menyesal kenapa tidak kau selesaikan permasalahan yang seharusnya mudah dilaksanakan. Pamannya juga pernah mengatakan, Mada, seorang kasatria tidak memilah dalam melihat hal yang benar. Tidak perlu melihat siapa orangnya, tapi lihatlah sisi kebenarannya. Seorang kastria akan berjiwa besar dalam menerima segala kenyataan hidup, karena sesungguhnya segala masalah yang menimpamu adalah buah dari kesalahan yang sebelumnya kau buat. Gajah Mada dikenal mempunyai sifat yang keras kepala, dan tidak goyah dengan pendiriannya. Namun semuanya itu setelah dia menimbang dan memikirkan hal itu sebelumnya. Kau perlu mempertahankan pendirianmu jika memang benar, tapi sebelumnya kau perlu memikirkannya dahulu sebelum kau memutuskan. Tapi jika telah kau putuskan, maka pertahankan walaupun raga akan terpisah dari jiwamu. Itu merupakan pertanda bahwa kau seorang lelaki, mempunyai pendirian dan tekad yang kuat sehingga kau tidak dipandang lemah dan akan disegani oleh siapapun, kata gurunya kala itu. Seperti itulah watak dan sifat Gajah Mada, mempunyai kemauan yang keras, mempunyai tekad yang kuat, dirinya akan selalu berusaha mencapai apa yang menjadi tekadnya. Segala usaha akan dikerahkan dalam menjalankan ambisi dan tekadnya.